Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di serba-serbi Microsoft Office dan SPSS. Insya Allah di video kali ini kita akan menyajikan tutorial tentang analisis hubungan antar variabel kategorical. Ini video kedua. Itu kasusnya adalah menggunakan chi-square untuk multi-table. Ya. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam pengantar, video ini merupakan video kedua tutorial tentang analisis hubungan antara variabel kategorical. Nah, kali ini kita akan melakukan analisis hubungan variabel kategorical yang multi table gitu ya. Maksud multi table itu kalau tadi kan kolom baris hanya satu variabel, baris satu variabel dan kolom satu variabel di cross tab-nya. Nah, sekarang itu kita perlakukan masih di file yang sama ya. Kita perlakukan gender ini sebagai variabel kontrol. Jadi apakah gender ini mempengaruhi hubungan antara pendidikan responden dengan sikap mereka terhadap perbedaan. Jadi kita akan memperlakukan variabel gender ini sebagai variabel kontrol. Jadi ini nanti di barisnya ada dua variabel. Kita mulai saja. Menu analyze, descriptive statistik, pilih cross tab. Kita reset dulu. Nah, kita masukkan ke row-nya itu pendidikan responden. Lalu kita masukkan ke kolomnya sikap terhadap perbedaan, gitu ya. Lalu untuk jenis kelamin kita perlakukan sebagai variabel kontrol. Gitu. Jadi apakah jenis kelamin ini mempengaruhi hubungan antara sikap dan pendidikan responden. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih kalau di eksak seperti biasa ini abaikan ya. Nah, kita pilihnya di statistik. Nah, untuk yang di statistik jangan lupa pilih yang chi-square. Jadi ini di checklist untuk menghitung nanti hubungan di antara baris dan kolom. Oke, kalau sudah continue, lalu kita di cell. Nah, kalau di cell seperti biasa ya, observe, expected, ini dicentang, jangan lupa. Lalu kita kasih persentase untuk baris, gitu ya. Kita coba. Kalau tadi kan di video sebelumnya kita gunakan nih persentase di baris. Lalu untuk yang residualnya kita seperti biasa unstandardized, gitu ya. Kalau Anda mau ini salah satu juga nggak apa, cukup lah inilah unstandardized. Lalu kita continue. Untuk format seperti biasa ascending, ya, style kosongkan, abaikan, bootstrap abaikan. Oke, kalau sudah ini kita coba yang ini ya, display cluster bar chart. Jadi nanti akan ada ditampilkan bar chart gitu ya, diagram batang. Oke, kita coba. Oke. Nah, ini outputnya. Jadi seperti biasa ada 5 output sekarang ya. Ada 5 output. Nah, yang pertama ini adalah cache processing summary. Seperti biasa ya penjelasannya. Berarti ini menunjukkan ada 25 kasus, semuanya terinput, tervalidasi, tidak ada data yang missing, ya, tidak ada data yang missing. Lalu kita lihat di cross tab-nya. Nah, ini di cross tab-nya ini ada dua variabel kan, ada variabel pendidikan dan variabel jenis kelamin. Sementara di kolomnya ini ada variabel sikap terhadap perbedaan pendapat. Nah, kita lihat di sini untuk pria yang berpendidikan SMA, gitu, ada 2 orang pria yang berpendidikan SMA memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan. Nah, gitu cara membaca datanya ya. Ada 1 orang pria yang berpendidikan SMA
dan dia memiliki sikap tertutup terhadap perbedaan pendapat. Nah, gitu. Nah, ini respondennya. Jadi 66,7% siswa itu 66,7% pria itu memiliki sikap terbuka. Jadi 66% pria SMA yang berpendidikan SMA memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat. Nah, kalau ininya 66,7% pria yang berpendidikan negeri memiliki sikap terbuka. 33% pria berpendidikan akademik memiliki sikap netral terhadap perbedaan pendapat. Jadi kalau ditotalkan itu, nah ini lihat total pria. Jadi pria itu sebagian besar mereka memiliki sikap terbuka. Sebagian kecil mereka memiliki sikap tertutup dan sisanya 23% itu netral. Nah, gitu ya. Itu untuk pria. Untuk wanita pun sama. Misalkan ini ada 2 orang wanita yang berpendidikan akademik memiliki sikap tertutup terhadap perbedaan. Gitu ya. Yang sarjana juga sama seperti itu. Oke. Untuk expected count itu seperti yang pernah saya jelaskan. Jadi expected count itu adalah jumlah baris. Nah, ini ya, jumlah baris 8 dikali jumlah kolom. Jadi 8 kali 3 dibagi total responden pria. Jadi 8 dikali 3 24 dibagi 13. Nah, itu hasilnya 1,8. Sementara residual itu adalah nanti untuk menghitung chi-square itu selisih antara count atau observed dan expected count. 2 dikurangi min 8 itu 0,2. Gitu ya, sama untuk wanita pun juga. Nah, jadi kasusnya untuk wanita itu sebagian besar mereka itu netral, 50%. Yang kedua itu tertutup dan sedikit sekali yang memiliki sikap terbuka untuk wanita. Nah, misalkan terhadap perbedaan. Untuk output yang ketiga yaitu chi-square test, kita di sini akan melakukan uji hubungan, gitu ya. Uji hubungan apakah variabel gender itu mempengaruhi hubungan antara pendidikan responden dengan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Nah, kita rumuskan dulu hipotesisnya. Anda lihat hipotesis ini. Untuk HO-nya, variabel kontrol, yaitu ini, tidak ada, dengan variabel kontrol, tidak ada hubungan antara baris dan kolom. Maksudnya, variabel gender itu tidak mempengaruhi hubungan antara pendidikan responden dengan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Nah, itu HO-nya. Sementara HA-nya, dengan variabel kontrol, ada hubungan antara baris, ini baris ya, dan kolom. Atau variabel gender itu berpengaruh terhadap hubungan antara pendidikan responden dengan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Nah, itu HO-nya. Rumusan hipotesisnya. Untuk kriteria penerimaan hipotesis, seperti biasa ya, Anda lihat di sini. Jika chi-square hitung lebih kecil daripada, ini chi-square hitung, chi-square tabel, maka HO diterima. Kalau chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka HO ditolak. Nah, gitu ya. Nah, untuk chi-square tabelnya kita lihat berdasarkan DF ya. Oke, DF-nya kita bisa lihat di sini. Nah, ini DF 4 0,05 itu chi-square tabelnya 9,48. Oke, kita lihat balik lagi ke yang tadi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa chi-square tabel tadi kan 9,4-an ya. Oke. Nah, dibandingkan dengan chi-square test atau chi-square hitung pria dan wanita, itu chi-square tabel itu lebih besar. Berarti chi-square untuk kasus pria misalkan ya, chi-square test itu atau chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel. Karena 2,0 itu lebih kecil daripada 9. Sehingga kesimpulannya HO diterima. Artinya untuk
jenis kelamin pria, gender itu tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pekerjaan responden dengan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Begitupun untuk jenis kelamin wanita, itu tidak berpengaruh karena nilai chi-square tesnya lebih kecil daripada chi-square tabel. Begitu juga ketika kita lihat di nilai probabilitasnya. Karena ini untuk nilai probabilitas, kalau asumsinya ini lebih kecil daripada nilai signifikansi, yaitu 0,05, maka HO ditolak. Karena ini lebih besar, maka HO diterima. Jadi sekali lagi, kesimpulannya itu gender tidak mempengaruhi hubungan antara pekerjaan. Gender itu tidak mempengaruhi hubungan antara antara pendidikan responden dengan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Atau bisa dikatakan hubungan pendidikan responden dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat itu tidak ditentukan oleh gender, apakah dia pria ataupun wanita. Nah, gitu ya. Itu kesimpulannya. Nah, lalu untuk output yang keempat itu ada bar chart gitu ya, yang menunjukkan tentang distribusi antara pendidikan responden dan sikap mereka terhadap perbedaan. Nah, di sini untuk jenis kelamin pria yang berpendidikan SMA itu tidak ada yang memiliki sikap netral. Sementara untuk yang berpendidikan akademik itu tidak ada yang memiliki sikap tertutup terhadap perbedaan. Tapi secara keseluruhan responden pria itu lebih memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan. Ya. Sementara untuk jenis kelamin wanita, untuk yang levelnya, untuk yang responden wanita yang pendidikannya akademik dan sarjana itu bersikap tertutup terhadap perbedaan. Tapi yang SMA itu lebih beragam. Tapi sebagian besar mereka itu sikapnya netral. Nah, gitu ya. Nah, itu output untuk uji hubungan antar variabel kategorikal tapi lebih dari satu variabel. Untuk variasinya ada 2 variabel, di mana jenis kelamin sebagai variabel kontrol. Oke, terima kasih. Saya kira cukup demikian untuk tutorial kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.